Nah, kemudian tadi saya juga menyebut operator-operator. Nah, operator ini perannya apa? Itu adalah untuk menghasilkan solusi kandidat baru, dioperasikan intinya ya. Ya, jadi ada eh, apa namanya? Parent, kemudian dioperasikan sehingga menghasilkan kandidat baru. Nah, biasanya ini dibagi menjadi dua jenis menurut haritasnya atau eh, haritas itu jumlah input yang dioperasikan. Jadi ada aritas satu itu kalau matematika itu eh, operator negatif itu kan dia hanya butuh satu satu nilai untuk dinegatifkan itu maksudnya aritas. Atau aritas yang lebih besar satu itu kalau di matematika misalkan penjumlahan, kemudian perkalian itu dua ya, ya itu. Jadi kalau di sini aritas satu itu operator mutasi ya. Mutasi itu dia ternyata tidak butuh input lebih dari satu, artinya bisa dirinya sendiri gitu ya. Sedangkan operator dengan aritas lebih dari satu itu operasi rekombinasi karena ini bisa lebih dari dua boleh ya. Nah, kemudian untuk yang aritasnya sama dengan dua, itu operasinya biasanya terjadi dengan operasi crossover. Crossover itu sebenarnya bagian dari rekombinasi. Jadi, salah satu cara untuk melakukan rekombinasi itu dengan melakukan crossover. Ada banyak perdebatan tentang kepentingan relatif dari rekombinasi dan mutasi ini, di mana saat ini sebagian besar evolutionary algorithm ini menggunakan keduanya, menggunakan rekombinasi dan menggunakan mutasi. Jadi pilihan variasi operator ini tergantung pada representasi yang digunakan. Nah, kemudian tadi kita menyebut lagi namanya mutasi ya. Mutasi tadi kan dia hanya butuh satu genotype ya, bertindak menghasilkan yang lain. Satu genotype menghasilkan yang lain. Jadi hanya butuh satu, jadi tidak perlu mengkombinasikan dua genotype. Karena dia sifatnya adalah aritinya satu ya. Ini ya, jadi dia mutasi itu terjadi pada satu genotype saja dan menghasilkan yang lain. Nah, elemen randomnya ini sangat penting ya. Jadi ada random elemen yang nanti akan digunakan untuk melakukan mutasi dan membedakan dari operator heuristik unary yang lain. Eh, jadi kepentingannya ini itu dia berasal dari representasi atau dialek yang digunakan ya. Jadi bentuknya dari mutasi itu tergantung pada representasinya. Contoh, kalau kita menggunakan binary genetic algorithm, ini binary, eh, operatornya itu bertanggung jawab untuk mempertahankan dan memperkenalkan keragaman. Sedangkan kalau kita menggunakan evolutionary programming yang berasal dari uh, finite state machine, ya, sifatnya adalah continue, maka kita hanya menggunakan operator disebut dengan operator searching atau operator pencarian. Sedangkan genetic programming ini jarang digunakan. Ya. Itu tadi mutasi, sekarang rekombinasi. Nah, kalau rekombinasi itu butuh lebih dari eh, satu ya, jadi bisa dua, bisa tiga. Jadi dia menggabungkan informasi dari orang tua untuk dijadikan keturunan. Namanya orang tua ya bisa minimal dua kan gitu ya. Nah, pilihan informasi yang akan digabungkan itu sifatnya stokastik. Stokastik tadi saya katakan stokastik itu probabilitas, jadi tergantung probabilitasnya. Jadi pilihan informasi yang akan digabungkan. Sebagian besar keturunan itu mungkin lebih buruk atau sama dengan orang tuanya. Ya.
harapannya ya ada yang lebih baik yang menghubungkan unsur-unsur genotype untuk mengarah ke sifat-sifat yang baik harapannya. Nah, prinsip ini itu telah digunakan selama ribuan tahun oleh eh, pe apa istilahnya ya? Ini kalau bahasa Indonesianya pemulia tanaman atau ternak itu yang membuatan breeding, breeding ya. Breeding tanaman atau breeding eh, binatang. Contohnya kita ingin membuat variasi anggrek baru gitu ya. Dia mengkombinasikan antara dua dua orang tua anggrek yang bagus-bagus gitu ya, misalnya anggrek bulan dengan anggrek apa, kemudian di breeding gitu menjadi eh, akan menghasilkan ini baru ya, apa namanya, eh, jenis baru. Tuh, tuh biasanya dipakai untuk pemulihan tanaman atau yang ada atau ternak ya binatang. Ternyata biasanya sih lebih ke binatang yang lucu-lucu ya, jadi yang atau binatang sapi, jenis sapi yang dia kecil tapi tangguh dengan jenis sapi yang gede gitu ya, dikombinasikan sehingga mendapatkan gede tapi tangguh. Nah, misalkan seperti itu. Oke, berikutnya adalah survivor selection, memilih survivor ya, memilih eh, yang eh, apa nanti akan dipertahankan di dalam apa namanya itu populasi ya. Nah, ini disebut juga prosesnya survivor selection, ini disebut juga dengan mengganti atau replacement ya. Sebagian besar evolutionary algorithm itu menggunakan ukuran populasi yang tetap. Ya, ukuran populasinya tetap sehingga perlu cara untuk beralih dari orang tua plus keturunannya ke generasi berikutnya. Artinya ada proses penggantian gitu tadi, ya, replacement, penggantian. Jadi orang tua yang eh, sudah tidak baik kondisinya itu dibuang, diganti dengan keturunannya yang lebih baik misalkan. Nah, prosesnya itu deterministik. Deterministik itu eh, apa ya? Terukur, jadi bisa dilihat, bisa dihitung gitu ya, deterministik. Ah, kemudian prosesnya itu berbasis fungsi fitness ya. Misalnya peringkat orang tua ditambah keturunan, itu dilihat peringkat orang tuanya dan keturunannya, lalu diambil yang terbaik. Lalu berdasarkan usia, usia itu maksudnya yang sudah lama gitu ya, sudah lampau banget itu lebih baik dihilangkan, diganti dengan keturunan yang baru. Ada yang mungkin seperti itu, ada yang modelnya semua orang tua diganti dengan keturunannya, ya itu ada yang modelnya berbasis usia, ada yang modelnya berbasis fitness. Kalau berbasis fitness lebih fair, artinya mungkin orang tuanya masih kuat gitu ya, itu bisa eh, tetap dipertahankan. Nah, kemudian di dalam survivor selection ini terkadang itu dilakukan proses kombinasi untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik ya. Jadi misalkan kombinasi antara orang tua dan keturunan yang bagus gitu dikombinasikan. Ini proses disebut dengan elitisme. Nah, tadi di siklus tadi itu ada inisialisasi dan terminasi. Jadi inisialisasi itu biasanya dilakukan secara acak atau random, ya random. Di mana di dalam proses inisialisasi perlu dipastikan penyebaran yang merata, ya, campuran dari nilai alel, ya, nilai dari itu tadi masing-masing genotype itu dia merata, ya. Jadi semua komponen ada. Gitu. Kemudian dapat menyertakan solusi yang ada atau menggunakan heuristik khusus untuk masalah tertentu di dalam menyemai populasi. Kemudian termination tadi sudah disinggung di awal bahwa kondisi penghentian ini
dilakukan pemeriksaan untuk setiap generation ya. Apakah sudah mencapai fitness yang diinginkan, apakah jumlah generationnya sudah maksimum, apakah keragamannya sudah minimum, kemudian untuk beberapa generation tertentu itu bisa tanpa sudah tidak ada peningkatan fitness lagi. Sudah tidak ada peningkatan nilai fitnessnya.